Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jumpa lagi dengan saya Atar dari PMB Project. Oke Sobat Kicomania, hari ini saya sedang berada di daerah mana Kang? Cilebak ya? Cilebak, ini daerah Cilebak. Raja Pancing. Yaitu Raja Pancing, masuknya Kabupaten Bandung ya? Kabupaten Bandung. Dan saat ini saya sedang berada di peternakan kecoa dubia. Kenapa saat ini saya akan membahas tentang peternakan kecoa dubia? Karena di samping untuk konsumsi pakan ikan, pakan reptil ataupun pakan lainnya, ini juga salah satu alternatif pakan untuk diberikan kepada burung kicau, yaitu bisa untuk murai, bisa untuk kacer dan juga beranjangan dan juga burung lainnya. Dan seperti biasa nanti saya akan berbicara panjang lebar tentang peternakan kecoa dubia ini dengan ownernya. Tapi seperti biasa sebelum saya melanjutkan perbincangan kita dengan owner dari peternakan kecoa dubia ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk channel PMB Project agar saya dan tim selalu bersemangat untuk membuat video-video yang semoga bermanfaat untuk Sobat Kicomania semua. Simak terus videonya, tunggu obrolan kita dengan pemilik dari peternakan kecoa dubia. Terima kasih. Oke Sobat Kicomania, setelah perjalanan kurang lebih 30-45 menit dari kediaman saya, saat ini saya sudah sampai di tempat kediaman Kang Alip sebagai peternak ataupun pemilik peternakan kecoa dubia. Nah, dan inilah wajah dari Kang Alip. Halo teman-teman. Oke, apa kabar Kang Alip? Alhamdulillah, gimana kabarnya? Baik. Nah, ini saya sengaja dari tim PMB Project sengaja kesini bermain bersilaturahmi biar Sobat Kicomania tahu tentang peternakan kecoa dubia, karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi,
kecoa dubia adalah salah satu pakan alternatif untuk burung murai, burung kacer, burung beranjangan, dan burung kecil lainnya yang makan serangga kan ya. Walaupun di samping itu kan ada juga untuk ikan ya Kang ya. Ikan arwana. Ya. Selain itu apa aja Kang? Selain ikan arwana. Sugar glider juga bisa, gecko, pokoknya pakanan reptil lah. Oh iya. Pakanan reptil. Nah ini Kang. Nah, nanti kita akan mengulas tuntas tentang peternakan kecoa dubia ini. Langsung aja kita mulai Kang. Ini dari awal saya akan menanyakan begini Kang. Ini mulai peternakannya kapan Kang? Saya memulai peternakan ini dulunya iseng ya. Iseng ketika jangkrik susah, nggak susah sih. Kadang mahal gitu, kadang susah juga. Saya sempat cari-cari di YouTube, linknya ternyata ada, ketemu dengan namanya kecoa dubia. Saya coba cari-cari info, dan akhirnya saya dapat. Awalnya dulu beli sekitar 600.000 lah, 600.000 dari daerah Kopo 6 tahun yang lalu, kurang lebih 6 tahun yang lalu lah. Berarti tahun 2015 ya, kurang lebih 6 tahun yang lalu saya coba breeding sebagai pakan alternatif burung saya waktu saya memulai ternak di Murai. Ya ini karena kesulitan juga dulu mengalami kendala dalam pakan. Ya. Nah, ini Kang Alif ini dulunya ternak murai, pernah ternak kenari ya Kang ya? Kenari, lakbet. Nah ini semua dicobaannya segala dicobaannya. Nah itulah karena memang kalau kita berusaha itu tidak langsung ketemu itu yang nyaman untuk kita, karena bisa aja dimulai dari ternak murai, kenari, lakbet dan juga lainnya. Dan saya lihat juga di sini ada ini apa? Ikan juga gitu. Dan sekarang saya lihat boxnya udah banyak. Totalnya ada berapa box ini Kan? Di total ini 1, 2 adalah sekitar 20-30an sekarang. Ada mau nambah sekarang. Nambah lagi lah. Nah, kurang lebih 30. Motivasi awal apa itu? Selain tadi kan karena waktu itu jangkrik agak mahal. Motivasi selain itu apa Kan? Saya motivasi ke depannya inginnya ya bahwa si dubia ini bisa dikonsumsi semua kicau mania. Untuk sementara emang kosnya agak tinggi. Cuman mudah-mudahan ke depannya entah berapa tahun lagi, entah tahun depan, entah tahun berapa, minimal lah harga untuk jangkrik sama dubia selisihnya cuman sedikit lah, jadi dikonsumsi. Mungkin maksudnya agar terjangkau supaya terjangkau yang akan memberikan pakan ini. Ini Kang, kembali ke pertanyaan saya, apa ya motivasinya itu apa gitu? Atau mungkin seperti Kang Alif tadi bilang tidak bau, terus mungkin atau apa? Tidak bertelur atau langsung gimana itu sih? Itu tolong ceritakan Kan. Kalau untuk perawatan atau memulai ternak dubia sangat simpel. Itu anak SD juga bisa. Motivasinya seperti itu juga ya. Pertama simpel. Kedua dalam perawatan juga sangat mudah. Pakan sangat mudah, gampang, murah lah pakan. Iya. Terus apalagi ya? Ini kan tidak bau ya? Tidak bau juga, tidak ya, bisa ditaruh misalkan kayak di sini di rumah juga bisa. Iya. Pakai box yang bekas-bekas lah, bisa lah dimanfaatin lah kalau belum sempat beli misalkan lah. Terus untuk proses dari bertelur, umurnya juga panjang lah. Ya. Tidak harus misahin, kalau kita ternak jangkrik kan harus ini netesin dulu. Ini gimana? Si dubia kan jenis hewan omnivore lah. Kayak kalau bertelur tapi di dalam tapi di dalam perutnya. Nah, ketika dia udah netes, brojol anaknya. Jadi kita nggak harus nelurin dulu, harus mijahin dulu. Kayak jangkrik kan harus misahin dulu telurnya, baru ditetesin. Kalau ini kita tinggal taruh, tunggu, udah beranak, pisahin, taruh, suruh beranak, pisahin, udah simpel. Nah, Kang, kalau ini untuk awal-awal dulu kan
kalau Kang Alif kan tadi katanya modalnya berapa? 600 ya? Kita 600 ribuan lah. 600 ribu itu belum termasuk box? Belum. Jadi dulu beli paketan. Ada sistem paketan. Kalau beli indukan sistem paketan. Oh gitu ya. Sistem paketan. Nah, terus dari 600 ribu itu dikembangbiakan dan sebagian dijadikan indukan ya? Jadi indukan. Oh iya. Kalau untuk pakan sehari-harinya apa aja, Kang? Kalau pakan sehari-hari kita bisa kasih pakan kayak pisang, wortel, buah-buahan lah semacam kayak gitu, pir, semangka. Kalau untuk semangka, sobat paling hati-hati ya. Kalau untuk semangka kan airnya cukup banyak kandungan airnya. Kita manfaatin sampahnya aja, kulitnya aja, yang putihnya. Yang merahnya kita makan. Benar. Sisanya kita manfaatin. Dan buah-buahan itu pun nggak usah beli yang bagus ya, bisa yang BS lah istilahnya. Nah, jadi yang bisa menekan untuk biaya operasional. Paling kalau yang beli kita pur aja, karena kita nggak bisa produksi bikin pur sendiri, harus punya pabrik tuh kalau bikin pur. Nah ini kalau indukannya nih tunjukin Kang. Nah, yang mana ini ya? Ini. Kalau indukan yang ini ya. Ini. Nah kalau untuk indukan kita kasih lihat contoh indukan produksi ya ini. Ini yang kecil anaknya ini ya? Iya, ini contoh indukan. Ini yang jantan. Yang jantan itu jadi ada sayapnya. Ada sayapnya yang jantan. Cuman dia nggak bisa terbang. Dia tetap merayap, tapi dia nggak bisa terbang meskipun ada sayapnya. Ini jantan. Kalau untuk betina yang kayak gini ini. Yang nggak ada sayapnya. Yang nggak ada sayap. Kayak bidadari tak bersayap ya. Lebih montok lah kalau betina. Ukurannya sekitar berapa senti ini? 7 sentian adalah. Kalau siap untuk indukan tuh berapa lama sih? Kalau untuk dari anak ke siap jadi indukan? Sekitar 6-7 bulan lah. 6-7 bulan. Ini, ya? Itu bisa bisa jadi indukan, bisa produksi. Tergantung kita juga perawatan sih. Kalau perawatan kayak makannya bagus ya. Terusnya rajin kita bersihin juga lah. Cuman ngebersihin juga nggak tiap hari. Berapa ini sekali? Bisa seminggu, bisa 2 minggu kalau udah jadi indukan. Nah ini box ukuran berapa nih Kang? Berapa liter ini? Ini saya gunakan box ukuran 70. Tergantung kebutuhan sih. Kalau untuk sobat mau ternak, kita nyaranin box yang segini cukup. Ini 70. untuk pembiakan ini. Iya, untuk pembiakan bisa. Nah, kalau dari box sebesar ini 75 liter ya. Ini jantan betinanya gimana? Berapa? Kita perbandingan betina 2 atau 3, jantan bisa gunakan 1. Oh gitu? Iya. Nggak harus satu pasang. Nggak harus. Jadi poligami ya? Poligami ya. Ini sistemnya bisa poligami. Bisa poligami ya, perbandingan kita sesuaikan boxnya aja. Kalau yang ternaknya ada minat poligami enggak? Nanti gini. Oh jadi satu box ini bisa 1 jantan, 2 sampai 3 betina bisa. 3 betina. Nah, ini banyak sengaja dikumpulin dulu atau gimana ini? Nah kayak gini nih. Coba ini kan kita kasih indukan semua dulu. Kemarin kita ternakin 2-3 minggu kemarin atau 1 bulan. Nah, karena dia omnivore, dia nggak bertelur. Kita cek seminggu atau 2 minggu kemudian. Nah ini udah pada keluar anak-anaknya. Ini umur berapa ini? Ini sekitar usia 1-2 minggu anak ini. 2 minggu ya? Iya, prediksi 1-2 minggu. Nah kalau udah gini kita tinggal pisahin. Anakannya kita pisahin untuk pembesaran ya. Indukannya ya udah taruh lagi sini. Nanti anakan lagi. Oh, diambil lagi ya. Ini simpelnya gini. Iya. Dan iya bener nih bisa dilihat ini betinanya ya. Iya, itu betina. Dan nggak bau sini ya. Berbeda dengan kecoa yang lokal ya. Beda. Jadi ini ukurannya emang di atas kecoa lokal, terus tapi di bawah Madagaskar ya. Iya. Madagaskar lebih gede. Nggak bau pesing lah. Iya. Aman. Kalau ini yang
yang bawah, yang anakan lihat kan. Yang ini ya di bawah ya. Nah, ini anakan yang udah disortir. 1 cm ini ya. Istilahnya disortir lah, dari tadi yang indukan, anakannya kita pisahin, kita besarin terpisah biar nggak campur-campur. Ini sekitar 1 sentian. Umur berapa nih? Ini 1,5 bulan. 1,5 bulan ya? Iya, 1 bulan. Ini anakan-anakannya. Kalau untuk porsi makan pembesaran itu mayoritas pur atau campur? Untuk pakanan sama. Sama. Mau anakan, mau indukan, kita kasih sama. Enggak, perbandingan antara buah-buahan dengan pur gimana? Banyak yang mana? Kita bisa lihat nanti gitu? si kecoa ini doyannya banyak ngabisin pur, apa ngabisin buah-buahannya. Oh, jadi kalau misalnya dia dominan makan buah-buahan, ya kita sediain buah-buahannya lebih banyak. Kayak gitu. Gitu. Kalau untuk pur, dia lebih doyan ke pur, ya kita kasih pur yang lebih banyak. Kalau purnya dibasahin dulu nggak? Nggak usah. Purnya nggak usah dibasahin. Kita juga kadang ada yang misalkan nggak sempet kasih buah-buahan, cuman pur, gimana nggak kesedek, karena kering. Nah, justru itu pengganti minuman buat si kecoa, kita kasih buah-buahan. Jadi kita nggak usah nyediain buat minumnya, karena udah ada buah-buahan dari buah-buahan, kandung ada airnya ya. Kayak gitu. Oke, Sobat Kicomania, nanti di part kedua kita akan membahas tentang bagaimana sih cara awal beternak. Kang nanti bisa jelasin kan ya? Siap. Mempersiapkan boxnya, terus tray-nya, dan memasukkan indukannya. Nanti akan kita bahas di part kedua, karena kita bikin video kali ini akan kita bikin 2 part agar nanti Sobat Kicomania yang ingin mencoba beternak kecoa dubia bisa lebih jelas lagi kalau kita bagi 2 part. Dan yang di part awal ini kita akan berbicara tentang peternakan secara umum gitu. Nah, Kang, ini kalau masalah harga nih, karena nanti semoga dengan adanya video kita di channel PMI Project, siapa tahu nanti banyak yang membutuhkan kecoa dubia, baik untuk konsumsi burung kesayangannya, ataupun ikannya, ataupun reptil lainnya. Nah, ini harganya gimana, Kang? Nah, ini harganya ini di kilo atau dihitung persatuan, per ukuran atau gimana, Kang? Nah, kalau untuk harga sementara kita belum bisa jual per kilo. Per kilo ya. Jadi kita jual per ukuran. Per ukuran ya. Dari 0,5 sampai 1 cm kita kasih harga berapa lah, nanti bisa dicek lah, Oke, nanti akan saya cantumkan di sini nomor WA Kang Alif untuk dan menjaga kestabilan. Nanti silakan untuk Sobat Kicomania ataupun rekan-rekan yang mencintai reptil ataupun ikan, nanti akan saya cantumkan nomor WA Kang Alif dan juga alamatnya biar bisa langsung datang ke sini, terutama yang sekitar daerah Bandung. Kalau luar kota bisa ngirim ya? Kita bisa sampai ke luar negeri. Oh gitu, mantap, luar negeri bisa. Nah, ini yang perlu dicontoh, karena Indonesia bisa, seluruh Indonesia. Usaha apapun kalau kita tekuni tentu akan menghasilkan, kan ya. Iya, itu besar kecil itu tergantung usaha kita. Yang penting kita mau berusaha aja gitu. Oke, Kang Alif, kita lanjutkan obrolan kita. Nah, ini tadi kan ini yang indukan tadi ya. Oh, ini yang ini ya. Yang indukan. Yang ini ya. Ini indukan. Ini kan kalau indukan udah ada anaknya tadi. Udah ada anaknya yang kecil-kecil tadi ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini caranya untuk memisahkan anakan sama indukannya gimana, Kang? Ya mungkin awalnya saya juga kesulitan ya. Kesulitan gimana cara misahin anak sama anakan ini sama indukan ini. Karena kalau kita ambil satu-satu cukup repot juga. Nah, sempat lihat-lihat searching gimana caranya ya. Kita bikin kayak gini. Oh, gini ya. Kayak gini nih. Kita kasih lubang ya, sesuaikan ukuran anakannya. Kita tumpahin ke sini, tiap traynya
Jadi anakannya bisa turun langsung diwadain di bawah. Turun ke sini semua anakan. Otomatis kan di sini indukan di atas. Oh iya, jadi lebih praktis. Lebih praktis. Lebih cepat, ya. Bisa sambil ngopi, ngambil biarin aja dia turun-turun sendiri. Iya. Kayak gini. Gitu. Jadi indukan kita di sini nampung semua di atas. Ya bener ini. Kreatif juga ini. Padahal dari bahannya jolang ini ya. Dari jolang ya. Manfaatin yang ada, mau pakai jolang, mau pakai ember, terserah lah. Jadi ngasih lubangnya diameternya sesuai ukuran anakan ya. Jadi ukuran ada anakan. berapa macam ya gitu. Iya, sesuai anakan. Kan kalau ini misalnya kita jadiin satu indukannya, berapa lama ke nelur itu kalau udah siap? 2-3 minggu udah siap. Ini juga. Ini kita ambil anakannya 2-3 minggu ya terus udah ini ya, udah anakan produksi lagi ya, terus berputar ya. Itulah sebetulnya cepat ya. Cepat. Jadi karena memang berbeda dengan saya kan pernah meliput ke peternakan jangkrik juga. Kalau jangkrik kan harus diayak dulu telurnya, dipisahin telurnya. Itu baru bisa netes. Kalau ini nggak perlu repot-repot seperti itu Kang ya. Nggak usah. Jadi cukup dijadiin satu jantan betina dan kurang lebih 3 minggu ya nanti anakannya udah keluar. Iya. Untuk indukan yang siap produksi ya. Indukan yang siap produksi kita tinggal nunggu anakan pisahin ya terus. Kalau dalam satu box ini, box 75 liter ini, untuk indukannya bisa berapa ekor Kan? Ini untuk indukan maksimal itu. Bisa jantan 100, betina bisa 2 sampai 300. Oh, gitu ya. Iya. Oh, iya. Bisa ini. Kita sesuaikan aja lah di rumah, misalkan punya boxnya yang lebih gede ya banyakin lagi indukannya ya. Kalau misalkan lebih kecil ya kita ya disesuaikan lah. Cuman ini ideal 100 jantan, betina bisa 2 sampai 300. Nah, inilah sobat cumannya enaknya kalau kita ternak dubia karena memang tidak perlu membutuhkan space yang terlalu luas. Berbeda dengan jangkrik ya, kalau jantan boknya gede. Tidak bisa ditumpuk-tumpuk. Kalau ini kan bisa ditumpuk. Ya. Di dalam rumah juga kita nggak bau. Iya, benar sekali ya. Ini sangat inspiratif sekali gitu. Jadi dengan liputan kita kali ini ya tetap aja ada kaitan dengan kicau mania karena memang ada beberapa kicau mania yang memakai alternatif pakan dari kecoa dubia kan ya. Ya. Kemarin seperti saya pernah main ke daerah Ujung Berung itu ada yang memakai maggot. Jadi dengan kemajuan zaman sekarang ini kita harus pinter-pinter bagaimana mencari pakan alternatif seperti yang di Kang Alip ini. Untuk sobat kicau mania yang memang membutuhkan kecoa dubia ini untuk alternatif pakan, silahkan nanti saya cantumkan lagi nomor WA-nya, jadi bisa menghubungi langsung. Karena saya baca-baca juga kandungan proteinnya cukup tinggi Kang ya. Tinggi. Nah kalau kan dulu pernah ternak murai, pernah dicoba untuk lolohan anak murai Kang? Kalau untuk lolohan tidur, saya belum pernah. Cuman saya gunakan buat indukan. Iya, tapi kayaknya kalau yang ukuran kecil tadi bisa Kang ya? Bisa. Yang setengah atau itu kalau ukuran yang udah misalnya 1 cm mungkin bisa dipotong gitu ya Kang ya? Enggak juga sih. Dia lemek. Lemek ya? Lemek. Oh, lemek ya? Badannya lemek ini. Oh, gitu. Kayak keras tapi lemek. Oh, gitu ya? Lemek ya? Ini lemek ini. Oh iya. Ini lemek ini. Iya. Tuh. Iya. Ini lemek. Daging semua ini. Iya. Pungkilnya namanya. Jadi kita bisa ngasih makan sesuai kesukaannya dia, buah-buahan atau sayuran atau pur. Badannya lemek ini, tetap lemek. Kalau ada yang putih tadi mau mutasi ke. Nah ini nih, ini yang putih. Ini mutasi dia ganti kulit, maju ke lebih gede. Kirain albino tadi. Kalau di burung albino ini lebih mahal ya. Kalau di kecoa mutasi ya. Emang mutasi ya, ini. Seperti jangkrik juga kan kalau mau mutasi putih ya. Iya. Nah ini kotorannya nih. Ini kotorannya ya. Ini.
Ini kotorannya nih. Ini paling membersihin kotorannya berapa maksimal? Saya pernah nyoba satu box ini nggak dibersihin sampai 1 bulan. Tapi kalau idealnya yang ini nggak bau. Ini 2 minggu lah ya. Ya, idealnya 2 minggu. Kita lihat aja dasarnya gimana. Kalau misalkan udah kelihatan kotor banget ya bersih. Atau pakan mempengaruhi juga. Oh, misalnya pakan ini jadi banyak kotorannya, enggak juga, atau gimana kalau menurut Kang Alif? Ini enggak juga sih, cuman yang mempengaruhi paling dari kandungan air. Oh gitu ya. Kayak kita kasih banyak makan pepaya, semangka kayak gitu kan kandungan airnya lebih banyak. Otomatis ke kotorannya juga kadang ada yang lembek lah, nggak kering kayak gitu. Cuman kalau untuk segi pakan, saya rasa nggak terlalu tinggi lah pengaruhnya ke aroma ininya apalah, nggak bau banget lah. Ini juga nggak bau, nggak ada bau. Ini udah 2 minggu. Oh, udah 2 minggu ya. Kalau jangkrik kan karena saya ternak murai juga di rumah, kan nyetok jangkrik ya bau lah. Iya, pasti bau jangkrik. Bukan berarti jangkrik lebih kita lebih gimana? Iya, enggak kita sharing aja. Betul. Jadi bukan kita mendiskriminasikan gitu. Enggak, cuma kita untuk perbandingan aja. Antara jangkrik dan dubia. Jadi tentu ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Ya, itu menjadi untuk pembelajaran kita juga, karena pakan alternatif kan banyak juga yang harus kita pikirkan, apalagi kalau udah peternakannya yang besar kan ya, skala besar tentunya harus dipikirkan juga alternatif pakan lainnya gitu. Oke Sobat Kicomania, itu tadi obrolan panjang lebar kita tentang peternakan dubia secara umum ini dengan Kang Alif, dan nanti di part kedua kita akan mengobrolkan bagaimana cara awal pertama kita kalau mau beternak kecoa dubia. Seperti biasa, jangan lupa untuk simak terus video dari PMB Project agar nanti Sobat Kicomania bisa secara detail kalau mau beternak kecoa dubia. Tunggu video part kedua. Terima kasih. Amin. Nah, kayak gini nih intinya nih. Gitu ya. Kita kasih space di sini ke atas, kan nggak langsung nyampe ke atasnya. Ini posisinya gini. Jadi ada rongga ini. Ada rongga ini.